warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman pemilih dan juga teman parpol, selamat berjumpa kembali di podcast formalnya KPU Kabupaten Bogor, di mana podcast Korner KPU Kabupaten merupakan sarana sosialisasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu tahun 2024, termasuk di dalamnya adalah tentunya tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah, di dalam tahapan ini sebenarnya kita ketahui dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, pada saat teman-teman partai politik mendaftarkan calonnya di Kabupaten Bogor, kita berikan kesempatan kepada pimpinan parpol, ketua dan sekretaris untuk bisa menjadi narasumber ataupun tamu di podcast partnernya KPU Kabupaten Bogor. Nah, ini tentunya tidak lain supaya teman pemilih tahu, termasuk juga konstituen teman-teman ini tahu nih bahwa dalam hal ini Hanura sudah mendaftar gitu ya. Dengan Bapak siapa? Pak Daen. Pak Daen. Iya. Nah, berarti Bapak sebagai ketua DPD apa DPC? DPC ya, Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kabupaten Bogor. Kemudian Bapak Oleh Soleh sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bogor. Baik, kita langsung saja ya ke pertanyaan. Kita tahu bahwa DPRD Kabupaten Bogor ada 55 kursi yang tersebar di 6 dapil. Berapa calon anggota DPRD yang diajukan ya, yang didaftarkan oleh teman-teman partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Bogor ini? Oh iya, memang kita punya sisi target dalam dari 55 bacalek ini. Semuanya ya ada. Jadi 55 calon itu ada terpenuhi 100%. Alhamdulillah. Hanura ini berjalannya waktu dari verifikasi sampai dengan sekarang menghantarkan bacalek di KPU, kita 55 orang terisi semua. Termasuk keterwakilan perempuan 30% ya sudah aman ya. Alhamdulillah 30% keterwakilan perempuan sudah aman, dan tadi juga serah terima berkas lolos dalam menghantarkan tidak ada perbaikan lagi gitu kan. Alhamdulillah berkat kita semua. Target memang kita punya target Pak, gitu. Target kita mungkin target 8 kursi lah. 8 kursi dari dapil. 6 dapil semua dari 1 sampai dengan 6 dapil kita target 8 kursi. Ya, artinya gimana caranya dengan kekuatan para calon, karena kita bicara politik, yaitu harus ada kebersamaan untuk bagaimana kita menawarkan suatu program-program terhadap masyarakat supaya masyarakat untuk bisa memilih partai di Kabupaten Bogor. Ada kesulitan nggak Pak ketika pemenuhan 30% kuota perempuan itu untuk Hanura nih? Alhamdulillah memang ada sedikit lah ya. Mungkin bukan hanya Hanura saja, mungkin partai yang lain juga. Iya. Gitu kan, tidak berbicara 30% itu harus terakui perempuan, ya artinya memang perempuan ini ya, harus diikut serta sesuai dengan tercantum di dalam undang-undang. Oke. Next, profil caleg-caleg yang didaftarkan oleh DPC Hanura ini dari kalangan mana saja nih? Profilnya ada pengusaha kah, atau mix gitu, pengusaha, ada juga misalkan akademisi dan seterusnya. Ada, jadi macam-macam sih Pak. Ya. Gitu. Ada basic dari aktivis, ya, artinya, terus dari basic pengusaha, gitu, ataupun basic dari masyarakat.
Ya artinya yang penting kita tidak melihat sisi profilnya, tapi bagaimana dia ingin berjuang sama-sama Hanura, gitu kan? Bagaimana Kabupaten Bogor ini menjadi lebih baik. Tapi intinya kan berarti dari berbagai macam profesi, profesi ya, ada di situ ada ya, semua calon-calon itu ya. Dan mereka tentunya siap untuk semaksimal mungkin bisa memenuhi target 8 kursi tadi. Iya. Nah, pasti kan ketika ada target nih, ada upaya-upaya ini yang dilakukan oleh teman-teman Hanura nih ya, supaya target itu terpenuhi kan, tercapai gitu ya. Upaya-upaya apa saja nih? Apakah itu yang sudah dilakukan ya, kemudian juga yang akan dilakukan supaya target perolehan 8 kursi ini bisa terpenuhi? Kita punya strategi ya, artinya punya target-target dan kita ke depan sedang membuat suatu program, ya artinya program untuk masyarakat dari Partai Hanura, gitu kan? Bagaimana masyarakat ini terpanggil, gitu kan, untuk bisa memilih Hanura. Ya contoh mungkin kita lebih ke sosial ataupun bisnis. Ya, artinya Partai Hanura ini bukan membuat suatu program hanya sosial saja, gitu kan, nanti ke depan, tapi lebih ke bagaimana program ekonomi terhadap khususnya para milenial, gitu kan, karena di Kabupaten Bogor ini kan angka penganggurannya kan nambah nih, gitu kan. Nah ini kita juga bagaimana konsep itu kita buat, sedang kita rancang supaya kaum milenial ini dalam sisi ekonominya itu akan nambah, gitu. Dan kerjasama dengan kita sudah kerjasama dengan beberapa yang para pengusaha yang mau kerjasama dengan kita, gitu kan. Kita sistem bisnisnya terhadap kaderisasi dan khususnya juga para milenial. Jadi supaya nanti Hanura ini secara ekonomi membantu masyarakat, ya untuk masyarakat. Oke, bisa ditambahkan? Mau ditambahkan Pak Sekretaris? Boleh. Saya bisa menambahkan sedikit ya. Jadi target kita selain ke perekonomian, selain ke membantu masyarakat, dan dari satu sisi kita lebih ke nanti ke depannya mungkin ke arah UMKM kan di awal. UMKM. Ya betul. Karena kalau kita lihat Kabupaten Bogor itu sekarang tuh sudah beralih dari yang tadinya banyak industri segala macam, jadi balik ke pariwisata, UMKM itu kan pada muncul gitu. Okay. Contoh di wilayah Cibinong lah, dulu mungkin banyak pabrik segala macam, sekarang bergeser gitu. Makan sana luar biasa. Betul, iya. Makan UMKM dan itu ada. Iya, seperti itu. Ya. Oke. Kan sekarang ada kemungkinan ya, walaupun masih disidangkan di MK, ada kemungkinan sistem pemilu itu berubah dari proporsional terbuka kepada proporsional tertutup ya. Jadi kalau terbuka otomatis berarti yang dipilih itu adalah partai dan calegnya. Kalau tertutup kan otomatis hanya memilih partainya saja, seperti itu. Nah, kesiapan nih teman-teman Hanura nih dengan ya artinya kalau misalkan tertutup seperti gimana, kalau terbuka seperti gimana nih kesiapan teman-teman Hanura? Kalau Hanura sih siap saja mau tertutup maupun terbuka, dan saya yakin juga bahwa ketika berbicara walaupun itu adalah suatu keputusan secara undang-undang, gitu kan, di MK, kita siap menghadapi itu. Kita siap menghadapi apapun itu tertutup atau terbuka, karena kan kita memang itu tadi kita punya skema strategi yang artinya bagaimana kita bisa meraih suatu suara di masyarakat Kabupaten Bogor. Dan saya kira, nah memang ini suatu bukan isu tapi dibilang isu kan, gitu kan. Ini kadang-kadang dilema juga, mungkin ya partai-partai kecil dan besar mungkin dilema, gitu kan, ketika berbicara tertutup enggak, gitu kan. Apalagi berbicara
politik ini kadang-kadang bertuatis. Hanura inginnya terbuka dan tertutup. Kalau saya mau terbuka ayo aja. Ya, Siap aja. Oke lah, nggak ada persoalan. Soalnya itu apa konsekuensi ketika kita mengikuti sebuah kontestasi ya. Jadi aturan apapun yang diberlakukan kita harus mengikutinya gitu. Oke. Harapan terkait dengan pemilu 2024 ini. Maksud saya harapan pertama ya dari sisi internal partai gitu ya, berharap seperti apa, kemudian juga dari sisi penyelenggaraannya pelaksanaan pemilu berharap seperti apa ya. Ya, kalau saya sih berharap bukan hanya Partai Hanura saja mungkin ya. Kalau Partai Hanura berharap nanti di 2024 ini kita selalu menjaga kondisivitas. Pertama itu karena namanya pesta demokrasi itu adalah hak suatu bangsa, ya, artinya pesta rakyat gitu kan. Berbeda itu hal yang wajar, perbedaan pemilih itu hal yang wajar, tapi jangan sampai dengan momen pesta rakyat ya artinya kita juga harus punya pemikiran yang dalam berpolitik dewasa, gitu kan. Karena ketika suatu kekisruhan itu yang dirugikan adalah kita semua, ya gitu. Dan saya berharap khususnya juga masyarakat Kabupaten Bogor, beda pilihan itu adalah suatu hal yang wajar, gitu. Tapi hanya satu adalah kita harus jaga kesatuan dan persatuan, kita harus jaga kondisivitas bangsa Indonesia untuk nanti pesta demokrasi itu. Kalau tagline KPU itu kan pemilu 2024 sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu itu bisa mempersatukan ya, bukan memecah belah. Berarti tagline kita itu sarana pemilu itu harus menjadi sarana integrasi bangsa. Ada masukan atau saran untuk KPU Kabupaten Bogor, termasuk mungkin pelayanan yang diberikan oleh teman-teman Kabupaten Bogor kepada teman-teman parpol seperti apa? Terus masukannya silahkan nih, kita tahu masukan dari teman-teman partai politik. Alhamdulillah selama ini kan KPU juga sudah ya artinya dari awal dalam segi pelayanan juga saya kira sudah lebih dari cukup, sudah melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Mungkin nanti ke depan ya artinya saya yakin KPU juga sesuai dengan dan sesuai tugas dengan undang-undang yang ada dan tidak keluar dari aturan yang ada. Prinsip melayani itu betul-betul dijalankan ya. Kan kita sekarang ini sedang melayani parpol dalam konteks pendaftaran bakal calon anggota DPR, dan kita juga sedang melayani pemilih nih dalam konteks yaitu melakukan pemutahiran data pemilih yang sekarang itu sudah pada tahap DPS hasil perbaikan yang nanti akan menjadi DPS sampai akhir kemudian menjadi DPT. Jadi kita sedang melayani teman-teman partai politik atau peserta pemilu dan juga sedang melayani para pemilu. Memang itu hal yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita ya sesuai amanah undang-undang. Baik Bapak, terima kasih ini sudah bisa hadir ya di podcast Partai Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan sehat terus, sukses terus ya. Dan baik teman pemilih dan juga teman parpol ya, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bapak Daeng ya selaku Ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor dan juga dengan Bapak Oleh Soleh ya, betul ya? Betul. Selaku Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bogor. Demikian, terima kasih dan jangan lupa subscribe ya dan juga like channel YouTube kami KPU Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama.